Anwi binti Ahmad Syukri bersama Anda dalam MSC alias My Spiritual Journey Day 27. Hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda tentang the truth and love. Kesetiaan itu datang atau terjadi oleh karena kebenaran dan kasih. Betulkah? Bagaimana? Mari kita lihat dalam 2 Yohanes ayat 1 ayat 2 hingga 3. Yang berkata begini, oleh kerana kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat ketiga, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saya mendapat rema dari ayat ini bahwa ketaatan kita kepada Tuhan membuatkan Tuhan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Apabila saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapat 2 perkara, yaitu kebenaran dan kasih. Pertama yaitu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang membuatkan kita setia kepada Tuhan dan taat kepada Dia. Kita boleh melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang daripadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan dari dulu sampai sekarang yaitu benar, dan kita taat kepada itu. Kita taat kepada Tuhan kita. Kalau kita tidak taat, apa guna kita berpuasa, berdoa, menyembah Tuhan, beribadah kalau kita tidak taat kepada Dia? Sebagai contoh seperti saya sendiri, adakah saya ini benar-benar setia kepada keluarga saya, mencintai mereka seperti ibu bapak kita juga? Kalau mereka tidak benar-benar mencintai satu sama lain, kita tidak akan ada pada hari ini. Jadi seperti itulah Tuhan. Kita percaya kepada Dia, firman-Nya itu benar-benar membuatkan kita setia kepada Dia. Seperti itu juga kita. Di dalam dunia ini, kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan itu memberi kita free one, yaitu kasih karunia daripada Tuhan yang mengasihi kita. Yang saya katakan tadi, yang kedua yaitu kasih. Kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Kita boleh melihat kasih Tuhan itu di dalam kitab Keluaran, yang mana Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Semasa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan satu perkara, yaitu tanah perjanjian. Semasa perjalanan mereka ke tanah perjanjian, Tuhan menyertai orang Israel, dan Tuhan sendiri memberi makan, memberi minum, bahkan memberi tiang api dan tiang awan kepada bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan begitu juga kita dalam Korintian sekarang ini, kita boleh merasakan kasih itu. Tuhan mengasihi kita dan kita boleh merasakan kasih Tuhan itu di dalam keluarga kita. Bagi saya merasakan kasih itu melalui daripada Connect Group dan teman-teman serumah saya. Nah, kita merasakan kasih daripada Tuhan juga seperti itu. Kita merasakan bahwa Tuhan pernah mengatakan, kasihilah sesamamu seperti saya mengasihi Anda. Nah, seperti itu juga kita. Dan kita boleh melihat di sini. Dan bersyukur juga karena Korintin, disebabkan Korintin kita dapat melihat ketulusan kasih daripada keluarga kita, seperti yang berlaku di dalam dunia kita sekarang ini. Kita terancam oleh virus, kita terancam oleh COVID-19, tetapi kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan itu menguatkan kita. Kita boleh diam dan setia kepada negara untuk tidak keluar ke sana ke sini, dan itu membuatkan kita taat kepada Tuhan, dan kita mengambil masa sekarang ini untuk benar-benar merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kalau boleh share kepada teman-teman kita. Dan itu adalah satu perintah Tuhan kepada kita. Mari kita melihat perintah Tuhan itu kepada kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kebenaran Tuhan itu membuatkan kita setia kepadanya. Kita mendapat free one, yaitu kasih karunia Tuhan. Nah, adakah Anda dapat kasih daripada Tuhan dan Anda tidak mau
memberi free one itu kepada teman-teman kita. Bagaimana mereka mendapatkan free one itu? Dengan membawa mereka dalam doa, membawa mereka di dalam doa puasa kita, membawa mereka dalam renungan firman Tuhan, dan kita hidup di dalam connect group. Kebenaran firman Tuhan ini membuatkan kita taat dan setia kepada Tuhan kita, dan membuatkan kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Apabila kita setia dan taat dan percaya bahwa Tuhan itu benar, dan kita berbalik kepada diri kita sendiri, adakah kita ini benar-benar percaya bahwa Tuhan itu benar, dan kita mau mendapatkan kasih daripada Tuhan? Kalau iya, teruskan usaha Anda dan teruskan melakukan sesungguhnya yang Tuhan inginkan apa yang kita lakukan. Dan kalau tidak, saya mengajak Anda untuk terus bersama saya, bersama kami dalam MSC, dan marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, membaca firman Tuhan, ataupun menanyakan kepada pastor tentang kebenaran firman Tuhan. Ataupun kita boleh melihat di dalam YouTube. Sekarang begitu banyak pastor-pastor menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam YouTube. Kita boleh lihat dalam YouTube. Dan seperti sekarang ini, Anda juga boleh melihat dalam MSJ kami, dalam page SIBKL. Dan kepada student, Anda boleh komen di bawah supaya kami boleh kontak Anda. Kami sekarang berada di Kuala Lumpur, so student yang masih mencari gereja, ataupun siapa saja yang masih mencari gereja, boleh komen di situ dan kami akan kontak Anda, dan Anda akan hidup di dalam connect group, dan kita akan bertumbuh dan mengetahui kebenaran firman Tuhan itu bersama-sama. Jadi saya ajak Anda selalulah berdoa dan merenungkan firman Tuhan itu menguatkan kita. Dan saya yakin dan pasti Anda dan saya akan mengetahui begitu banyak kebenaran Tuhan dan mendapat kasih yang berlimpah-limpah daripada Tuhan kita. The loyalty comes from truth and love. Stay at home, stay safe, and live a better life. Bye!